Oke, selamat siang Mas Dava. Selamat siang Mas. Bagaimana kabarnya Mas Dava hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Oke, oke. Mas Dava di sini akan menyampaikan beberapa yang ingin disampaikan dari Mas Dava ya. Iya. Oke. Saya akan memberikan beberapa informasi penting bahwasanya dalam penyampaian informasi Mas Dava, kemudian sesi konseling hari ini itu informasi akan dijamin kerahasiaannya oleh saya pribadi terutama dan biro yang kami jalankan ini. Jadi dalam informasi yang kami dapatkan dari Mas Dava itu akan kami analisis dan akan kami telaah lebih lanjut guna memberikan manfaat bagi diri Mas Dava gitu. Jadi selanjutnya Mas Dava dalam sesi konseling kali ini yang akan disampaikan itu bagaimana gitu Mas Dava? Jadi di kuliah ini tuh saya tuh suka sama cewek, tapi masalahnya tuh saya tuh udah punya pacar sebelumnya. Jadi kayak saya merasa kayak ada yang salah gitu loh dari saya. Jadi kayak kok bisa saya malah suka sama cewek lain padahal gimana ya, padahal saya tuh udah berusaha menghilangkan rasa itu yang sama cewek yang di kuliah ini, tapi kayak rasanya tuh berat banget gitu loh. Soalnya saya terlanjur suka banget, jadi kayak saya juga merasa bersalah sama cewek saya sendiri. Itu kayak gimana ya, hati saya gelisah. Saya sering merasa gelisah kayak gitu apalagi kalau dia gitu. Jadi kalau saya menjauhi dia juga kayak susah, soalnya kan kita sekelas kayak gitu. Apakah dari pihak ceweknya Mas Dava itu udah mengetahui dengan Mas Dava itu suka dengan cewek lain gitu? Kalau dari pacar saya sendiri kebetulan sudah tahu, dan ya pastinya marah gitu. Begitu. Sebenarnya itu suka sama orang lain itu wajar, suka sama lawan jenis itu wajar dan itu normal. Tapi di sini yang ingin digarisbawahi itu ternyata permasalahannya Mas Dava itu gelisah gitu ya dengan suka sama cewek lain padahal Mas Dava sudah mempunyai seorang pacar gitu. Oke. Sebenarnya suka sama cewek lain walaupun sudah punya pacar itu wajar suka, tapi yang salah itu mengekspresikannya apabila diekspresikan. Di sini saya ingin menanya apakah Mas Dava sudah mengekspresikan bagaimana dalam bentuk contohnya itu udah mengatakan kepada si cewek tersebut yang Mas Dava sukai selain pacarnya itu sudah dikatakan secara real belum? Kalau dikatakan secara real sih belum ya, tapi kayak kalau pastikan kalau ada yang suka ya saya kayak berusaha mendekati, jadi kayak timbul rasa suka pelan-pelan kayak gitu lah. Mungkin kesalahan saya di situ, malah saya malah mendekati dia. Tapi kalau kayak nembak atau ngasih tahu perasaan saya itu belum saya lakukan, dan seharusnya tidak saya lakukan soalnya saya sudah punya pacar. Oh begitu. Sebenarnya Mas Dava ini sudah paham akan dirinya Mas Dava, bagaimana perilaku hal tersebut itu sepertinya membuat Mas Dava itu gelisah gitu, dan itu udah Mas Dava itu sudah sadar gitu. Cuman di sini mungkin bagaimana memberikan langkah-langkah bagaimana Mas Dava lebih aware lagi ataupun lebih memberikan semacam bentuk untuk mempunyai perilaku yang tidak gelisah begitu ya Mas Dava. Oke, apakah Mas Dava itu sudah mengetahui cara-cara agar tidak gelisah gitu ketika dalam dirinya itu saya suka sama cewek ini padahal saya mempunyai pacar begitu. Itu apakah Mas Dava punya langkah-langkah untuk agar tidak gelisah? Kalau untuk tidak gelisah saya tidak tahu ya, soalnya perasaan gelisah itu selalu muncul dengan diri saya, apalagi kalau saya ketemu dan tidak bertegur sapa, padahal biasanya
saya selalu bertegur sapa kayak gitu pasti ada rasa gelisah. Oh begitu. Jadi gelisahnya ketika ketemu dengan pacarnya begitu ya. Oh dengan cewek yang disukai. Iya. Oh begitu. Oke. Oke Mas Dava. Kalau boleh memberikan saran, apakah boleh? Iya, saya butuh ya begitu. Iya, butuh memberikan iya. saran. Oke. Jadi apa yang saya katakan tadi itu saya jelaskan kembali. Jadi menyukai cewek lain selain pacarnya itu wajar. Jadi mau menyukai siapa itu wajar, nggak apa, dan itu normal. Tapi di sini yang salahnya apabila seseorang tersebut itu malah mengekspresikannya. Jadi misal ya mengatakan bahwasanya saya suka, saya suka sama kamu, padahal saya udah punya pacar. Itu termasuk hal yang mengkhianati pacarnya begitu. Tapi ternyata Mas Dava itu belum mengatakan. Iya, dan tidak mengatakan. Oh, tidak akan mengatakan. Itu bagus banget. Nah, di sini saya ingin memberikan bagaimana tatanan langkah-langkah bagaimana caranya agar Mas Dava ini tidak gelisah begitu kan? Iya. Oke. Jadi mungkin Mas Dava pertama menyadari hal tersebut. Oke, sekarang Mas Dava sudah menyadari kan? Sudah. Oke. Nah, terus yang kemudian yang kedua itu mungkin apakah saya ingin tanya lagi. Apakah dalam hubungannya sama pacar Mas Dava itu ada masalah atau yang membuat Mas Dava itu agak gedek atau gimana gitu? Apakah ada? Kalau masalah sih pada akhirnya ini enggak ya, cuman mungkin sebelum saya suka sama si cewek itu mungkin waktu itu sedang ada masalah mungkin, jadi yang saya tidak sadar dan atau sudah lupa, jadinya saya jadi bisa suka sama si cewek yang baru itu. Oh begitu. Mungkin kalau boleh memberikan penjelasan lebih lanjut, mungkin itu letak permasalahannya Mas Dava. Jadi mungkin dengan adanya permasalahan kemudian Mas Dava itu agak mungkin bahasa Jawanya itu kayak budrek ngono kuwi to. Kayak gitu. Budrek terus akhirnya mengetahui cewek lain terus saya jadi suka ini. Nah, itu mungkin contoh langkah-langkah itu mungkin Mas Dava lebih merakatkan pada pacarnya Mas Dava. Jadi agar lebih hubungannya itu lebih baik, kemudian membicarakan apa yang dimasalahkan agar tidak muncul sebuah perasaan suka sama cewek lain begitu. Suka boleh, cuman kayak menggebu-gebu untuk tidak meninggalkan si ceweknya tersebut begitu Mas Dava. Ya. Gitu. Apakah Mas Dava bisa menangkap bagaimana tatanan caranya? Bisa. Oke, terus jadi nggak apa-apa Mas Dava suka sama cewek lain itu nggak apa-apa begitu. Jadi jikalau sudah punya pacar kemudian suka sama cewek lain itu juga nggak apa-apa. Tapi di sini yang salah itu mengekspresikannya ke yang disukai padahal sudah punya pacar gitu. Nah, untuk menghilangkan ataupun bukan menghilangkan, karena suka itu bukan cinta, itu kan anugerah, suka sama orang lain kan anugerah, istimewa begitu kan Mas Dava. Dan sangat romantis itu loh, membuat perasaannya tuh semakin oke begitu ya Mas Dava. Oke. Apakah perasaannya Mas Dava begitu ketika melihat sebuah ceweknya yang disukai kemudian bertemu Mas Dava? Apakah perasaannya tuh sangat gimana Mas Dava? Sangat excited parah. Wah, keren banget. Sebenarnya senang. Namun ketika ingat sama ceweknya jadi agak gelisah begitu. Iya. Begitu. Oke. Ya mungkin ketika dikembalikan tadi begitu Mas Dava. Jadi mungkin lebih waktunya tuh untuk lebih intens ke ceweknya Mas Dava begitu. Mungkin jikalau ada permasalahan jangan melihat cowok yang disukai Mas Dava begitu. Nanti takutnya malah mengekspresikan si yang ke ceweknya yang disukai Mas Dava, malah tidak membicarakan ke cewek pacarnya Mas Dava begitu. Nanti takutnya malah terjadi hal yang tidak diinginkan begitu Mas Dava. Gitu. Mungkin
Mas Dava, apakah ada yang ingin disampaikan lagi tentang selain gelisah ataupun Ya, mungkin itu aja yang mengganggu, soalnya selama ini cuma itu aja. oh begitu. Oke, oke Mas Dava. Boleh Mas Dava, kalau apa ya namanya, semisal semacam bagaimana ya, jikalau Mas Dava ada permasalahan begitu, Mas Dava itu ini enggak sering membicarakan dengan ceweknya enggak gitu, apabila ada masalah gitu? Kalau ada masalah iya, tapi kalau untuk masalah ini enggak, soalnya mungkin itu sensitif. Oh begitu. Lalu cara mengatasi Mas Dava apakah sudah tahu? Belum tahu ya Mas Dava? Belum tahu. Oh belum tahu begitu. Oke. Nah mungkin jikalau apa ya namanya, jikalau belum tahu, kalau boleh memberikan informasi lebih lanjut begitu, memberikan gambaran agar Mas Dava lebih nyaman dengan terhadap dirinya sendiri, kemudian lebih baik agar tidak gelisah begitu. Mungkin Mas Dava lebih intens waktunya terhadap ceweknya Mas Dava bagaimana. Mungkin Mas Dava itu pernah di dalam kondisi bosan mungkin sama pacarnya? Ya mungkin pas waktu itu mungkin bosan ya. Juga ya. Nah mungkin Mas Dava punya terobosan bagaimana caranya agar tidak bosan gitu. Contohnya semisal yang dulunya namanya chat-chatnya ataupun dalam komunikasi cuma itu aja yang dibahas begitu. Mungkin Mas Dava mempunyai cara-cara bagaimana nggak chat terus gitu, bagaimana kayak semisal game bareng. Kalau Mas Dava punya game Mobile Legend dan bareng begitu, main stumble-stumblean bareng, jadi nggak melulu tentang chat, jadi suasananya baru lagi begitu. Nah dengan adanya suasana baru, mungkin itu akan menurunkan kegelisahan Mas Dava karena sudah mengembalikan emosi yang stabil dengan pacarnya Mas Dava. Oh iya. Gitu. Apakah saran ataupun yang saya sampaikan itu dapat ditangkap oleh Mas Dava mengenai agar tidak gelisah begitu? Iya, bisa. Nggak apa-apa Mas Dava. Jadi apa yang tadi dialami oleh Mas Dava itu sebenarnya itu wajar, normal begitu. Mungkin biar caranya tidak gelisah begitu, Mas Dava mempunyai langkah-langkah yang saya jelaskan tadi, seperti mungkin merekatkan hubungan kembali dengan pacarnya Mas Dava. Apabila ada masalah, Mas Dava bisa bercerita baik-baik untuk menyelesaikan masalahnya begitu, agar tidak berlarut-larut begitu. Begitu. Terus yang kemudian yang kedua, apabila Mas Dava bosan itu Mas Dava bisa mencari suasana hal baru seperti apa yang saya tadi jelaskan. Bisa Mas Dava kayak bosan hanya cuma chat terus, nah mungkin intens dalam komunikasi membangun hubungan relasinya itu mungkin dengan game bareng ataupun membangun sebuah game bareng, terus jalan bareng ke pantai, itu kan menimbulkan suasana baru dan menimbulkan keharmonisan serta menumbuhkan rasa suka terhadap pacarnya begitu Mas Dava. Gitu. Mungkin itu, apakah Mas Dava mempunyai gambaran untuk langkah-langkah agar tidak gelisah gitu Mas Dava? Ya mungkin nanti coba saya kita lagi di rumah nanti coba ya. Oke Mas Dava. Baik, gitu mungkin agar apa yang saya tadi berikan sarannya begitu membuat Mas Dava lebih tidak gelisah dan menumbuhkan rasa kenyamanan kembali. Iya. Mungkin itu saja Mas Dava, atau ya, ada yang perlu disampaikan lagi? Mungkin itu dulu aja. Oke. Boleh Mas Dava, kalau ada yang mungkin ingin disampaikan
melihat progresnya. Dan saya juga ingin melihat progres Mas Dafa bagaimana menghadapi masalah tersebut. Mas Dafa bisa menghadiri konseling selanjutnya minggu depan gitu. Oh, iya. Untuk melihat perkembangan Mas Dafa bagaimana. Iya, iya. Di hari yang sama pas 1 minggu depan untuk melihat kondisi Mas Dafa yang setelah mengalami permasalahan dan memberikan intervensi sebuah tata cara langkah agar tidak gelisah gitu saja. Iya. Gitu saja. Iya. Jadi cukup ya sesi konseling hari ini. Sekian. Apabila ada yang ingin disampaikan, segera saja langsung mendatangi saya pada kantor ini. Iya. Terima kasih Mas Iya. Dafa. Sama-sama. Oke.